Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian fikih kita yang insyaallah di subuh hari ini kita akan mereview sedikit tentang masalah waris, tetapi dengan tema khusus, yaitu terkait dengan harta haram yang berpotensi kita dapatkan terkait dengan pembagian warisan. Beberapa pertemuan pernah kita bahas terkait ilmu waris, tapi kali ini kita akan coba khususkan potensi harta haram yang mungkin kita dapatkan pada saat bagi waris, yang harusnya tentu kita hindari. Tapi sebelum itu jamaah sekalian, kita harus tekankan lagi bahwa kita sebagai muslim, ya, bahwa harta itu sebagai seorang muslim, harta yang kita punya di dunia ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita hanya diberikan hak guna saja, bukan hak milik. Sebab kepemilikan harta itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diizinkan untuk menggunakan harta itu di dunia. Jadi walaupun rumah kita sertifikatnya sudah hak milik, Pak, tapi sejatinya di mata Allah kita itu hanya diberikan hak guna saja. Hak miliknya tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Milik Allah lah yang ada di langit, yang ada di bumi, di antara keduanya, dan yang ada di bawah tanah. Jadi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diberikan hak guna saja. Makanya penggunaannya pun Allah batasi. Makanya ada halal haram. Dan ini tidak dikenal oleh orang-orang misalnya kapitalis yang memang mereka meyakini bahwa harta yang dimiliki seseorang itu murni dan sepenuhnya milik dia. Mau diapakan terserah. Tapi kalau kita sebagai muslim, kita meyakini bahwa semua harta kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diberikan hak guna saja. Nah, oleh karenanya ketika seseorang itu wafat, jadi hak guna itu melekat pada kita pada saat kita masih hidup. Ketika seseorang sudah wafat, maka harta itu otomatis menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Rumah kita, tabungan kita, ya, kendaraan kita, pada saat hidup, masih hidup, kita diberikan hak guna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafat, ya, hak guna itu sudah hilang, ya, dan kepemilikan menjadi milik Allah seutuhnya, ya. Oleh karenanya sepeninggal seorang muslim wafat itu, Pak, ya, maka harta itu yang berhak untuk membagi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta itu sudah menjadi milik Allah lagi. Karena tadi bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, hanya diberikan hak guna saja, bukan hak milik. Ketika wafat, harta itu milik Allah, maka pembagiannya pun itu terserah Allah. Kira-kira begitu, Pak, ya. Konsepnya seperti itu. Maka siapa yang berhak menerima harta warisan itu, berapa bagian masing-masing, itu bukan digantungkan kepada keputusan atau wasiat dari almarhum, tetapi itu murni kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita ada milik Allah, ketika sudah wafat Allah yang bagi. Siapa yang dapat berapa bagian masing-masing sudah ada aturannya, Allah sudah mewasiatkan. Dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, ayat terakhir 176. Jelas, tegas wasiatnya, Pak, ya, dari Allah, ya. Siapa menerima yang berhak menerima berapa bagian masing-masing, dan seterusnya. Bahkan di ayat terakhirnya Allah katakan wasiyatan minallah, wasiat dari Allah, bahwa pembagian waris itu adalah wasiat dari Allah. Maka wasiat almarhum sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh karenanya itu yang harus kita pahami lebih awal, bahwa harta kita itu adalah milik Allah, kita hanya diberikan hak guna saja. Oleh karenanya ketika orang wafat, harta itu murni kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, terkait dengan harta halal haram itu, ya, kadang-kadang harta haram itu tidak hanya didapatkan oleh seseorang karena dia mencuri, dia korupsi, dia nipu orang, ya,
Tapi boleh jadi kita dapatkan ya dengan hal-hal yang terkait dengan warisan. Nah, insya Allah kita akan coba bahas beberapa hal yang mungkin saja ini menjadi harta haram karena jalur warisan, gitu ya. Yang mungkin kita sadar atau nggak sadar. Kadang-kadang ada orang yang memang nggak tahu atau memang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Nah, ini harus kita waspadai, jangan sampai harta haram itu masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kita sudah jaga agar kita nggak nipu orang, sudah nggak korupsi, tapi ternyata kita dapat harta haram karena jalur warisan. Nah, kita harus hindari. Pertama, ya, harta haram yang terkait dengan warisan ini, ya tentu saja membagi waris tidak sesuai dengan hukum syariah. Ya, tadi bahwa ketika orang wafat, hartanya itu milik Allah, Allah lah yang berhak untuk membagi siapa yang dapat berapa bagian masing-masing. Itu jelas, tegas. Ya. Maka ketika orang kemudian tidak menjalankan wasiat dari Allah, membagi harta almarhum tidak sesuai dengan aturan Allah, ya, dia mendapatkan hak yang lebih daripada yang Allah berikan kepada dia, boleh jadi itulah harta haram yang dia miliki, yang dia dapatkan. Ya. Contoh begini, Mbak, ya, contoh. Almarhum misalnya punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Harusnya kalau ikut wasiat dari Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Allah berwasiat dalam pembagian waris dalam harta anak-anak kalian, bagi anak laki-laki itu 2 kali bagi anak perempuan. Itu wasiat dari Allah dalam surat An-Nisa. Ya. Tetapi kemudian yang 1 anak perempuan ini sudah dewasa, sudah menikah, yang 1 lagi, yang laki-laki masih kecil. Nah, jadi yang bagi itu yang perempuan ini, yang kakaknya. Udah kita bagi rata aja. Kamu 1,5, saya 1,5. Artinya 3M tadi, Pak, ya. Berarti ada nggak harta haram di sini, Pak? Ada. Berarti 500 juta yang diambil oleh anak perempuan ini, itu berarti bukan hak dia. Karena Allah memberikan hak dia itu 1M. Yang laki-laki 2M. Nah, ini berarti ada hak orang lain, ada harta yang bukan hak dia, yang dia terima. Nah, ini Pak, hati-hati gitu ya. Tapi kan begini Ustaz, misalnya yang laki-laki juga ridho kok ngasih buat membagi rata buat anak saudari perempuannya. Kasihan ini anak perempuan, ya, misalnya sudah belum nikah, belum bekerja, yang laki-laki sudah bekerja. Sudah saya ikhlaskan aja Ustaz, gitu gimana? Sebetulnya boleh-boleh saja, tetapi itu namanya bukan warisan. Tetap jalankan wasiat dari Allah, 2:1, 2M buat laki-laki, 1M buat perempuan. Setelah itu, kalau yang laki-laki ingin menghibahkan, gitu ya, kan tadi kan kasihan saudari perempuannya misalnya tadi belum kerja, dia sudah kerja, ya sudah, berarti itu namanya bab hibah, bukan bab waris lagi. Ya, dia menghibahkan sebagian jatah warisnya kepada yang perempuan. Boleh, sangat boleh, bahkan diberi pahala karena itu hibah, sedekah, gitu ya. Tapi kalau dari awal langsung bagi rata begitu saja, dia melangkahi wasiat dari Allah. Nah, itu yang menjadi concern kita. Jadi banyak orang mau langsung bagi rata begitu saja. Padahal ada wasiat Allah yang dia nggak laksanakan. Jelas Allah mengatakan yusikumullah. Allah berpesan, berwasiat. Anak laki-laki 2, perempuan 1. Laksanakan dulu itu. Setelah itu kemudian yang laki-laki ingin mengikhlaskan, menghibahkan bagiannya, boleh atau tidak? Sangat boleh. Itu sangat boleh, ya. Tapi tentu kalau hibah harus atas dasar keridhaan yang menghibahkan, gitu ya. Mau dihibahkan berapapun terserah dia, ya. Sesuai dengan keridhaan dia, gitu ya. Itu kalau hibah. Nah, jadi bahwa tekankan dalam diri kita bahwa harta almarhum itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala yang sudah jadi milik Allah, Allah yang berwenang untuk membagi, gitu ya. Bukan wasiat almarhum, bukan juga keputusan ahli waris tertua, bukan. Tapi itu murni kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat berapa bagian masing-masing, ya. Karena itu sudah menjadi wasiat atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya wasiat almarhum itu dalam hukum waris tidak berlaku buat ahli waris, ya. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, ya, bahwa Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada lagi wasiat buat ahli waris, kata Nabi. Kenapa? Karena innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah sudah memberikan ahli waris jatahnya masing-masing. Kalau ahli waris Allah sudah wasiatkan. Nah, maka almarhum hanya boleh berwasiat untuk mereka yang tidak dapat wasiat dari Allah. Itu yang bukan ahli waris. Nah, jadi almarhum tidak perlu wasiat buat anaknya, tidak perlu wasiat buat istrinya. Sudah ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhum silahkan mau wasiat buat mereka yang tidak dapat wasiat dari Allah.
buat anak angkat, ya boleh. Buat masjid, buat yayasan, buat yatim piatu, buat orang-orang miskin boleh. Tapi kalau buat ahli waris sendiri, nah itu wasiat tidak berlaku dari almarhum. Karena tadi Pak, harta miliknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang berhak membagi dan menetapkan siapa yang berhak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengklaim harta tanpa landasan akad yang jelas. Mengakui suatu harta tanpa landasan akad yang jelas. Nah, konsepnya begini Pak, dalam fikih muamalah nih ya, dalam fikih, bahwa perpindahan harta dari seseorang ke orang lain itu harus berdasarkan akad yang jelas. Ya, harus berdasarkan akad yang jelas. Ini akadnya apa nih? Ya, ada orang menyerahkan harta ke orang lain. Ini akadnya apa? Harus jelas. Tanpa landasan akad tidak sah. Misalnya begini Pak, ya ada orang lewat tiba-tiba dia naruh uang di saku saya. Nggak ngomong nggak apa. Ini berhak nggak jadi milik saya Pak? Uang ini Pak. Tidak berhak. Kenapa? Nggak ada akadnya. Dia nggak jelas dia maksudnya itu naruh uang di saku saya itu. Apakah maksudnya dia ngasih? Padahal orang nggak dikenal gitu Pak ya. Tiba-tiba naruh uang di saku. Ya. Nah ini sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai milik kita. Kenapa? Tanpa landasan akad. Atau misalnya Pak tiba-tiba depan rumah ada sekarang beras gitu ya. Nggak tahu siapa yang naruh. Ya. Apakah akadnya boleh jadi dia mungkin cuma nitip doang atau nggak sih nggak tahu. Tanpa landasan akad. Jadi harus berdasarkan akad yang jelas, gitu ya. Nah kadang-kadang ini sayangnya terjadi di antara keluarga kita, suami istri misalnya. Ya, suami istri, seringkali terjadi nih Pak ya. Suami ngasih harta kepada istrinya tanpa landasan akad yang jelas. Ya. Maka tidak bisa diklaim. Misalnya begini, suami punya gaji, ya setiap bulan dia transfer ke rekening istrinya Pak, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ya. Ke rekening istri. Dan itu maksudnya buat kebutuhan rumah tangga. Buat kebutuhan dapur dan seterusnya ya. Tapi kemudian istri itu berhasil menyisihkan dari 5 juta itu nggak habis, ya ada sisalah 1 juta 2 juta, ya karena pintar istri ngelola harta gitu ya. Kemudian bertahun-tahun sisa uang suami di rekening istri itu kemudian jadi besar karena ditabung oleh istri ya bertahun-tahun, ya. Sampai puluhan juta lah misalnya gitu ya. Kemudian suami meninggal. Nah kira-kira tabungan yang ada di rekening istri, istrinya nggak kerja Pak, ya. Dari uang suami untuk kebutuhan rumah tangga bulanan ini Pak, kemudian ada sisa disisihkan oleh istri, kira-kira ini bagi waris apa enggak Pak? Apakah jadi milik istri atau itu tetap milik suami dan harus dibagi waris? Di mana istri dapat 1/8, 7/8 sisanya buat anak-anaknya. Kadang-kadang Pak istri merasa saya yang nabung, saya yang menyisihkan gitu ya. Nah, tapi masalahnya nggak ada akad yang jelas antara si suami ini ngasih uang ke istrinya, ngasih aja, nggak ada akad yang jelas. Nanti kalau ada sisa buat siapa? Suami nggak pernah menyatakan nggak pernah memberikan pernyataan gitu, nggak pernah. Diem aja, pokoknya ngasih aja. Gitu. Nah ini sebetulnya Pak, secara fikih tidak bisa diklaim bahwa ini milik istri, nggak bisa. Kenapa? Ya suami nggak pernah bilang apa-apa, ya tanpa landasan akad yang jelas. Nah kalau istri yang cerdas gitu Pak ya, istri yang pintar, itu dia bikin surat Pak, surat pernyataan ya, suruh tantangan sama suaminya. Kalau nanti ada sisa setiap bulan sekian misalnya, itu jadi milik saya. Tanda tangan tuh Pak ya. Itu jelas akadnya. Jadi kalau ada sisa sah jadi miliknya istri. Ya. Ketika suami meninggal, ya sudah itu jadi milik istri dan tidak dibagi waris. Ya kan kalau mungkin istri cuma satu ya itu nggak ada masalah mungkin ya. Jadi masalah kalau istrinya 2. Ya, masing-masing istri punya anak lagi. Boleh jadi nanti anak dari istri pertama menuntut ya kepada istri kedua dan seterusnya gitu ya. Jadi ini harus jelas antara suami istri juga Pak. Siapapun ya termasuk suami istri, perpindahan harta itu harus menggunakan akad yang jelas. Harus ada pernyataan. Maka suami istri juga termasuk ya dalam masalah kejelasan harta ini juga harus dibicarakan gitu Pak ya. Harus dibicarakan. Ini kira-kira punya siapa? Ya, kalau misalnya ada sisa itu buat siapa? Boleh nggak buat istri? Kalau memang hibah berarti murni milik istri, buat beli apapun serah istri kan gitu ya, karena sudah hibah. Tapi kalau tidak ada pernyataan, tidak ada akad yang jelas, maka tidak bisa diklaim oleh istri bahwa ini milik saya, karena tidak ada landasan akad yang jelas. Kenapa harus ada akad? Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, illa antakuna tijaratan antara diminkum. Jadi pertukaran harta
harus atas dasar ridho sama ridho, rela sama rela. Masalahnya Pak, orang ridho apa enggak, kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Ridho itu kan di hati. Nah, gimana cara orang biar tahu bahwa dia itu ridho? Dituangkan dalam akad. Ada pernyataan yang menegaskan bahwa saya ridho, gitu ya. Saya hibahkan, berarti ridho dia. Maka kalau tidak ada pernyataan, pada dasarnya tidak bisa diklaim. Gitu ya. Harus ada pernyataan bahwa saya menghibahkan, walaupun suami istri. Gitu ya. Kalau tidak ada pernyataan, berarti pada dasarnya itu milik suami. Ya, tidak berpindah kepemilikan. Jadi sekali lagi, harus dengan landasan akad yang jelas. Itu yang kedua. Tanpa landasan akad jelas, tidak bisa diklaim. Gitu ya. Atau yang ketiga, mengklaim harta dengan akad yang tidak sah. Ada akadnya, tetapi masalahnya akadnya tidak dipandang sah dalam syariat. Contoh apa? Tadi, wasiat. Ya, wasiat itu akad. Misalnya sudah ada wasiat, sudah ada akad dari almarhum, sebelum meninggal dia pernah mewasiatkan. Nanti setelah sepeninggal saya, tolong ini tabungan di bank anu gitu ya, tolong diserahkan kepada masjid misalnya, wasiatnya seperti itu. Ini sah wasiatnya. Tapi kalau wasiat tidak sah, misalnya begini, wasiatnya itu kepada ahli waris sendiri tadi. Dia ngasih wasiat tapi buat anaknya sendiri. Ada akadnya, ada. Cuma akadnya dalam sisi syariat tidak sah. Lebih mengatakan la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka seorang anak yang dapat wasiat dari almarhum bapaknya misalnya, dia tidak bisa mengklaim wasiat itu, Pak. Kenapa? Karena wasiatnya batal demi hukum. Apalagi ahli waris yang lain nggak setuju. Ini sering terjadi kejadian ya. Wasiat seperti ini kemudian memecahkan antara adik kakak dan seterusnya ya. Orang tua meninggal, sebelum meninggal pernah wasiat salah satu rumahnya buat anak ya yang paling bungsu misalnya ya. Meninggal ya, kemudian yang anak bungsu ini mengklaim bahwa rumah ini sudah diwasiatkan buat saya. Yang lain menggugat. Nah, bisa nggak anak laki-laki ini Pak atau anak ini yang dapat wasiat dia mengklaim rumah itu bahwa itu sudah diwasiatkan pada saya? Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kenapa? Wasiatnya batal demi hukum. Ya, wasiatnya tidak sah. Mengatakan la wasiyata li waris, tidak ada wasiat buat ahli waris. Karena anak itu sudah dapat wasiat dari Allah. Jadi kalau ada orang tua, kita sebagai orang tua Pak, mungkin khawatir ya. Kadang-kadang suka ada orang tua yang khawatir, takut anaknya dari sepeninggal dia berantem. Maka sudah diwasiatkan dari sekarang, ya. Anak pertama rumah di sini, anak kedua rumah di sana, seterusnya gitu ya. Sebetulnya tidak perlu wasiat seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada wasiat dari Allah. Kita tenang aja, gitu ya. Istilahnya meninggal aja Pak, gitu ya misalnya. Kenapa? Sudah ada wasiat dari Allah. Allah sudah ngatur gitu ya masalah pembagian waris itu. Kita tidak perlu wasiatkan. Karena toh percuma saja. Wasiat kita dipandang dalam sisi syariat tidak sah. Karena wasiat kepada ahli waris sendiri. Kalau mau hibah boleh Pak. Kalau hibah berarti konsekuensinya harus langsung serah terima. Jadi kalau saya hibahkan rumah saya kepada anak saya, berarti saat itu juga rumah itu milik anak saya. Ya. Dia boleh jual, dia boleh tempati, dia boleh sewakan. Itu konsekuensi dari akad hibah. Boleh. Walaupun misalnya tidak rata semua, nggak ada masalah. Yang penting adil, ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Itu kalau hibah. Tapi kalau wasiat itu berarti kan penyerahannya setelah meninggal. Nah itu tidak bisa kalau kepada ahli waris. Karena sudah ada wasiat dari Allah. Wasiatnya gini aja. Tolong anak-anak sepeninggal bapak nanti kalian bagi sesuai dengan hukum Allah. Udah selesai Pak. Itu wasiatnya. Wasiat yang paling bagus seperti itu. Ya. Daripada dibagi-bagi dulu, belum tentu nanti pembagian ini juga diterima oleh anak-anak kita. Ya. Boleh jadi mereka sekarang mungkin nggak ada masalah, nggak ada protes. Sepeninggal kita ternyata mereka berantem gara-gara ternyata mungkin mereka memandang ada anak yang merasa wasiatnya kok saya beda dengan yang lain ya. Yang anak yang itu misalnya dapat rumahnya di pinggir jalan, saya dapat rumahnya ke dalam misalnya gitu Pak ya. Kan jadi berantem. Nah, jadi percuma wasiat. Jadi udah wasiatnya gini aja, udah kalian bagi sesuai hukum Allah, selesai. Karena sudah ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembagian warisan. Ya, itu Pak ya. Jadi itu contoh akad yang tidak sah, wasiat kepada ahli waris, wasiat lebih dari 1/3 dan seterusnya. Yang keempat, ini potensi harta haram ya. Bukan ahli waris tapi menuntut. Misalnya dia termasuk keluarga, lebaran ikut kumpul, acara keluarga ikut datang, tetapi dia bukan ahli waris. Maka bagaimanapun dia tidak bisa menuntut hak waris. Kalau dia menuntut berarti dia menuntut yang bukan hak dia. Contoh siapa misalnya yang keluarga yang bukan ahli waris Pak.
Contohnya siapa? Menantu, ya kan keluarga juga Pak. Ya. Lebaran ikut kumpul, acara keluarga ikut datang, tapi dia bukan ahli waris. Siapa lagi? Ipar. Ipar juga orang lain, bukan ahli waris, walaupun keluarga juga. Ya. Atau siapa lagi? Yang punya hubungan darah, tapi bukan ahli waris. Contoh misalnya, cucu dari anak perempuan. Itu juga sama-sama cucu kan? Tapi yang ahli waris cuma cucu dari anak laki-laki. Dari anak perempuan, dia bukan ahli waris. Maka dia tidak bisa menuntut hak waris dari almarhum. Siapa lagi? Paman dari jalur ibu. Kalau paman dari jalur ayah mungkin dapat warisan walaupun nggak selamanya dapat, ya. Paman dari jalur ayah, jadi kakak adiknya ayah itu ahli waris. Tapi kalau kakak adiknya ibu itu bukan ahli waris, dia nggak bisa nuntut walaupun dia keluarga juga, ya. Maka harus tahu kita ini posisinya sebagai apa nih di keluarga kita. Kita ahli waris atau bukan? Ahli waris itu ada 22 yang terdaftar, ya. Di antaranya anak laki-laki, anak perempuan, kemudian ke bawahnya cucu, ya, ke sampingnya ada saudara-saudara, paman, ponakan, kemudian sepupu, ya, kakek, nenek, dan seterusnya. Ada 22 pihak. Nah, di luar itu berarti bukan ahli waris. Atau yang kedua, mungkin dia terdaftar sebagai ahli waris, ya. Dia bagian dari ahli waris, tetapi dia tidak dapat hak karena terhijab, maka dia tidak bisa menuntut. Nah, Ustaz, saya kan terdaftar ini bagi waris, misalnya kan ada ini apa ya? Ada daftar ahli waris kan, ya. 22 tuh ya. Saya terdaftar Ustaz di sini. Ya, saya berhak dong menuntut. Nanti dulu, ya. Antum ini ya terhijab apa enggak? Boleh jadi antum ini ahli waris tapi terhijab ternyata. Ya. Terhijab itu apa artinya, Pak? Terhijab itu kan penghalang, ya. Terhalangi dia. Terhalangi oleh apa? Terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat kepada almarhum. Jadi ada ahli waris yang bisa mengeliminasi ahli waris yang lain. Nah, kita ini ahli waris, tapi tereliminasi apa enggak nih? Ya. Terhijab apa enggak oleh ahli waris yang lain, maka nggak bisa menuntut. Nggak bisa menuntut. Ada saudara, ini mungkin saya pernah ceritakan ya, ada 5 bersaudara, satu meninggal dan dia cuma punya anak perempuan, satu-satunya. Ya, yang saudara-saudara ini mereka semangat bagi waris, karena kan cuma punya anak perempuan. Anak perempuan itu kalau sendirian dapat berapa, Pak? Ada yang masih ingat anak perempuan, ya itu dapat berapa bagian warisnya? Kalau satu orang, tidak ada anak laki-laki. Berapa, Pak? Setengah. Ya. Anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, itu bagiannya setengah. Nah, pertanyaannya, ini nggak ada suaminya, suami sudah meninggal duluan. Ya. Sisanya kemana setengahnya lagi, Pak? Ya. Kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu gitu ya. Adanya saudara doang nih 4. Berarti larinya ke saudara, setengah ini, Pak. Dan hartanya waktu itu miliaran. Ya, karena orang kaya miliaran gitu ya. Jadi saudara-saudara yang 4 orang ini semangat bagi waris, semangat bagi waris, gitu ya. Kita ingin tegakkan syariat Islam saat itu, ya. Karena ya dapatnya banyak, ya. MM-an gitu ya. Dan cuma punya anak perempuan satu-satunya. Nah, begitu kita datang ke sana ternyata masih ada bapaknya. Bapak mereka masih hidup, masih sehat gitu ya. Walaupun sudah sepuh. Nah, saya bilang mohon maaf ini saudara-saudara almarhum, yaitu kakak adanya almarhum, ya, yang mana mereka tadi yang dari awal sudah semangat bagi waris karena mereka merasa dapat, ya. Ketika ke rumah ternyata masih ada ayah dari almarhum, nah maka otomatis saudara ini nggak dapat sebetulnya, nggak bisa mereka menuntut. Nah, tadinya semangat, begitu dengar begitu langsung lemas, gara-gara tahu ternyata mereka nggak dapat. Tadinya mereka yakin dapat, ya. Padahal ternyata saudara itu terhijab oleh ayah. Jadi kalau ada ayah maka saudara ini nggak dapat, terhijab namanya. Maka saudara nggak bisa nuntut. Mohon maaf saya bilang, karena masih ada ayah antum nih, ya, maka yang dapat itu ayah antum. Jadi setengah dari sisa setelah diberikan kepada anak perempuan itu larinya kepada ayah, bukan kepada saudara. Akhirnya ya sudah begitu. Mau gimana lagi kan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ayahnya ini bijak, dia akhirnya kemudian bagiin jatah dia itu buat anak-anaknya gitu yang masih hidup. Diselesai, nggak ada masalah gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita menuntut hak kita karena kita merasa ahli waris, padahal kita bukan ahli waris. Karena terhijab, terhalangi. Ya. Jadi harus paham juga apa konsep hijab ini, Pak. Ya. Karena tidak semua ahli waris itu bisa dapat. Kemarin kita pernah bahas bahwa ahli waris yang pasti dapat cuma 6. Dari 22 itu, yang pasti dapat cuma 6. Siapa, Pak? Pertama, anak laki-laki.
anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, 6. Ya. Ini aja yang pasti dapat, tidak mungkin terhijab. Selain daripada mereka ini, selain daripada anak, pasangan, kemudian orang tua, itu maka boleh jadi bisa terhijab. Contohnya cucu, ya, cucu dari anak laki-laki, ahli waris. Tapi kalau masih ada anak laki-laki, maka cucu nggak dapat. Ya, saudara, masih ada ayah, masih ada anak laki-laki, saudara nggak dapat. Ya, kakek, masih ada ayah, apa ayahnya ayah atau ibunya ayah, masih ada ayah, nggak dapat. Gitu ya. Ibunya ibu, masih ada ibu, nggak dapat. Siapa lagi misalnya? Keponakan. Keponakan bisa dapat kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada ayah, nggak ada saudara. Baru keponakan dapat. Paman baru bisa dapat ketika nggak ada anak laki-laki, nggak ada ayah, nggak ada saudara laki-laki, nggak ada keponakan, baru ke paman. Jadi paman ini jauh Pak ya kemungkinannya gitu ya. Karena harus tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara, tidak ada ponakan, baru paman dapat. Nah yang paling jauh sepupu. Ya. Sepupu bisa dapat kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara, tidak ada ponakan, tidak ada paman, baru sepupu dapat. Jadi paling jauh untuk kemungkinan sepupunya. Nah, bahkan yang sering itu kan ada anak ya, laki-laki atau masih ada ayah, maka ya pasti ahli warisnya juga sedikit tentunya karena banyak yang terhijab. Ya. Anak laki-laki itu menghijab 13 orang. Jadi kalau ada anak laki-laki 13 orang terhijab. Nah, jadi tidak dapat hak waris gara-gara ada satu anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini banyak musuhnya Pak kalau bagi waris gitu ya. Karena gara-gara dia banyak yang kemudian nggak dapat warisan. Ayah juga sama menghijab 13 orang. Nah, kalau ada ayah maka 13 ahli waris dia nggak dapat haknya. Oke. Kemudian yang ketiga boleh jadi mungkin dia bukan ahli waris atau dia ahli waris, tapi karena merasa berjasa semasa hidup kepada almarhum, kemudian minta bagian lebih banyak dari seharusnya atas nama warisan. Contoh begini Pak, misalnya ada 3 orang anak, yang satu ini yang menemani orang tuanya di rumah, ya. Yang serumah dengan orang tuanya. Yang 2 ini misalnya merantau keluar kota dan jarang pulang. Jarang pulang, lebaran pun kadang-kadang nggak pulang gitu ya. Yang merawat orang tua di rumah ya yang anak satu ini ya. Kemudian meninggal ayah mereka itu ya. Harusnya kan 3 anak ini misalnya semua anak laki-laki. Harusnya secara bagian waris sama semua. Tapi yang satu merasa saya kan tiap hari merawat orang tua kita. Saya berhak dong dapat lebih daripada kalian. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena bagi waris tidak terkait dengan jasa kepada almarhum. Tidak ada hubungannya. Karena itu bukan pemberian dari almarhum kepada anak, bukan. Itu pemberian dari Allah kepada ahli waris. Jadi tidak terkait dengan jasa kepada almarhum, tidak terkait dengan misalnya menikah atau belum menikah, tidak terkait dengan misalnya usianya. Pokoknya sama-sama anak, sama semua bagiannya. Nah cuma mungkin dari sisi kebijaksanaan aja. Ya kebijaksanaan dari anak-anak yang lain ini, ya kan adiknya yang mereka mungkin yang ngasuh orang tua setiap hari misalnya ya kasihlah uang kerahiman gitu ya, uang hibah ya dari kakak kepada adik yang kemudian berjasa merawat orang tua mereka. Tapi kalau dari dengan atas sama waris yang anak yang lebih berjasa kemudian minta lebih banyak, maka nggak bisa. Kenapa? Karena tadi waris itu adalah ketentuan Allah, bukan pemberian dari almarhum pada anak, bukan ya, bukan pemberian dari almarhum bapak kepada anaknya misalnya, bukan. Itu pemberian dari Allah kepada ahli waris yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian yang berikutnya, menggugat hibah yang sudah sah. Menggugat hibah yang sudah sah. Jadi konsepnya adalah ketika orang sudah menghibahkan harta, sudah sah hibahnya, Pak, maka harta itu sudah jadi milik penerima hibah, tidak bisa digugat kembali. Kalau ada orang memaksa menggugat hibah itu, maka berarti dia memakan harta haram. Ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya. Saking menjijikannya itu Pak ya. Jadi kalau orang sudah memberikan hibah, sudah sah, sudah diserahkan, sudah jadi milik penerima hibah. Kemudian dia nggak jadi, diambil lagi Pak, secara paksa nggak bisa. Ya nggak bisa. Nah ini pernah ada cerita juga, mungkin saya pernah ceritakan ya, ada 6 bersaudara. Ya, ini sebagai pelajaran buat kita ya, 6 bersaudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian mereka pernah dihibahkan tanah oleh orang tua mereka pada saat masih hidup.
tapi yang dikasih cuma anak perempuannya saja. 3 anak perempuan. Yang laki-laki nggak dikasih karena mereka sudah mapan, sudah kerja. Yang perempuan belum menikah, belum dapat pekerjaan. Akhirnya dikasih cuma anak perempuan. Dan waktu itu nggak ada yang protes. Ya, terima semuanya anak. Ya. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, ya berpuluh-puluh tahun kemudian, bapaknya meninggal. Yang laki-laki ini pada saat meninggal, kebetulan ekonomi sedang jatuh karena pandemi, ya, awal pandemi. Ya. Mereka ingat dulu orang tua mereka punya tanah yang dikasih cuma anak perempuannya saja. Mereka nggak dapat. Akhirnya mereka menggugat tanah itu ke pengadilan, Pak, atas sama warisan bahwa mereka berhak 2 kali dari anak perempuan. Ya, ini bisa nggak secara fikih digugat begitu, Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah sah ini hibahnya. Sudah dikasih, sudah diserahkan, bahkan sudah dibangun tanah dan seterusnya gitu ya, bangun rumah oleh suami-suami mereka. Ya. Tiba-tiba ketika meninggal digugat dengan nama warisan. Nah sebagian tidak bisa, kenapa? Karena sudah dihibahkan. Kalau sudah dihibahkan berarti sudah bukan bagian dari harta warisan, sudah sah dihibahkan. Nah secara fikih memang begitu Pak, ya tidak bisa digugat karena sudah sah. Walaupun memang ini menjadi pelajaran bahwa buat orang tua kalau mau ngasih hibah gitu ya, diusahakan harus seadil-adilnya. Jangan sampai kemudian ada pilih kasih atau ada yang dikasih ada yang enggak. Walaupun mungkin ada pertimbangan tertentu kayak tadi misalnya yang dikasih karena belum kerja, yang nggak dikasih karena sudah bekerja, mungkin ada pertimbangan itu. Tapi bertahun-tahun kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka Nabi mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, ketika ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tolong kau jadi saksi atas hibah bapakku kepadaku. Kemudian Nabi bertanya, apakah bapakmu punya anak selain kamu? Kata Nu'man, iya, bapakku punya anak selain saya. Kemudian apakah bapakmu itu ngasih kepada anak-anak selain kamu? Enggak, bapakku cuma ngasih buat saya aja. Kalau begitu kata Nabi, la ushidu ala jur, saya tidak akan bersaksi atas sebuah kezaliman. Jadi Nabi nggak mau bersaksi atas sebuah hibah yang tidak adil. Berarti itu sebuah kezaliman, Nabi tidak mau jadi saksi itu. Maka orang tua itu ya, boleh jadi ketika anaknya sepeninggal mereka dia itu berantem gara-gara hibah tadi, ya maka orang tua ini yang pernah menghibahkan dengan cara tidak adil itu punya saham dosa di situ Pak, gitu ya. Punya keterlibatan dosa di situ. Maka hati-hati Pak, sebagai orang tua kita mau menghibahkan harta walaupun kepada anak atas dasar kasih sayang gitu ya, tapi harus dengan cara yang benar. Jangan sampai tidak adil ya. Karena ini bisa jadi kemudian menimbulkan konflik ya di antara anak kita. Nah, kecuali memang ada pengecualian. Tidak boleh menggugat kembali hibah yang telah diberikan kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya. Ya. Jadi kalau bapak ngasih hibah kepada anak, Pak, misalnya bapak ngasih motor buat anaknya, tiba-tiba motornya dipakai buat balap liar misalnya Pak ya. Tadinya kan buat sekolah misalnya, malah dipakai buat balap liar, diambil kembali boleh. Kalau bapak kepada anak, ya, karena ada hadisnya, ya, ada kisah di mana sahabat itu dia mengadu kepada Nabi, bapak saya mau ngambil paksa harta saya. Nabi malah mengatakan kamu dan hartamu milik bapakmu. Kamu dan hartamu milik bapakmu kata Nabi. Dengan syarat memang hartanya harus masih ada. Kalau sudah nggak ada bukan nggak jadi hutang. Ya. Syaratnya masih ada barangnya, maka bapak boleh mengambil kembali kalau memang merasa ada maslahat di situ. Ya. Tapi kalau orang lain nggak bisa Pak. Orang sudah menghibahkan kepada orang lain, ya sudah sah hibahnya, maka tidak bisa digugat kembali, tidak bisa diambil kembali. Ya kalau sudah sah. Kemudian yang berikutnya, membagi harta yang bukan milik almarhum. Ya. Apa maksudnya? Jadi ketika orang meninggal, yang dibagi waris itu adalah harta miliknya almarhum. Itu yang dibagi. Ya. Yang jadi masalah adalah di kita, khususnya di Indonesia, ya keluarga kita itu jarang sekali ada pemisahan harta antara suami dan istri. Pokoknya ketika menikah sudah campur begitu aja hartanya. Padahal ketika meninggal akhirnya kemudian nggak jelas mana milik suami, mana milik istri, sehingga ketika bagi waris bingung. Ini mana yang dibagi waris? Karena rumah ini dulu dibeli bersama, tapi nggak jelas ini milik suami berapa, milik istri berapa, pokoknya ini milik bersama, gitu ya. Ketika meninggal, akhirnya kemudian tidak jelas dan nggak dibagi akhirnya. Ada 2 kemungkinan, bisa jadi nggak dibagi karena nggak jelas, ditunggu dua-duanya meninggal dulu, gitu ya, suami istri ini. Ya. Atau yang kedua, ya, yang miliknya bukan almarhum itu ikut dibagi juga. Misalnya ini pernah kejadian di saudara saya, gitu ya. Jadi ada suami istri di daerah Riau punya kapling sawit Pak, ya. Itu mereka dua-duanya PNS suami istri ini.
ya, beli kafling, ya apa namanya, patungan berdua. Kemudian meninggal istrinya meninggal, ya, istrinya meninggal. Kemudian anak-anak minta semua kafling dibagi kepada mereka, kepada anak-anaknya. Padahal kafling itu, ya tadi, itu patungan berdua antara suami dan istri. Yang meninggal cuma istri doang, suaminya masih ada, masih hidup. Tapi anak-anak pengen kaflingnya itu dibagi semua. Nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Ya yang dibagi ya kafling yang punya istri aja, yang punya ibu kalian, bukan punya bapak kemudian ikut dibagi juga. Kalau bapak masih hidup, jangan ikut dibagi juga, meskipun memang dulu belinya berdua gitu ya. Justru karena berdua ini harus dipisah dulu, mana milik suami, mana milik istri. Kan yang meninggal istri, ibu kalian gitu ya. Nah, mana punya ibu ini, itu yang dibagi. Jangan punya bapak ikut dibagi juga. Karena bapak kan masih hidup gitu ya. Nah, bapak masih hidup. Nah, jadi dia harus jelas nih Pak, mana milik almarhum, mana yang bukan milik almarhum. Bisa jadi karena tercampur antara pasangan misalnya, atau memang bukan haknya almarhum. Karena dulu ketika dia dapat harta itu dengan cara yang haram. Misalnya dengan cara korupsi, ya jangan dibagi waris Pak. Kembalikan kepada negara. Atau misalnya karena hasil nipu orang, ya hartanya terkumpul banyak. Atau dia bandar judi online misalnya gitu Pak ya. Yang nggak bisa dibagi waris. Karena secara syariat, harta itu bukan haknya almarhum, bukan miliknya almarhum. Maka ketika dia meninggal juga tidak bisa menjadi haknya ahli waris. Tapi menjadi haknya orang-orang yang berhak atas harta itu. Yang ditipu, yang dia rugikan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang dibagi adalah murni harta miliknya almarhum. Ya, jangan bercampur dengan harta orang lain yang masih hidup, atau harta itu misalnya didapatkan dengan cara yang tidak legal atau tidak halal gitu ya, maka bukan miliknya ahli waris, tidak bisa diklaim ya. Yang berikutnya, di antara potensi harta haram yang mungkin kita dapatkan karena bagi waris adalah menahan hak ahli waris dan tidak membaginya. Bisa jadi mungkin di antara ahli waris ada yang dianggap senior, lebih dituakan dan disegani oleh ahli waris yang lain. Dia punya keputusan yang sepihak bahwa pokoknya rumah ini jangan kita bagi. Ya, rumah ini jangan dijual. Padahal semua ahli waris yang lain sepakat untuk menjual. Dia tapi sendirian mengatakan pokoknya rumah ini jangan dijual. Padahal rumah itu bukan cuma milik dia. Rumah itu adalah miliknya semua ahli waris. Tapi dia merasa karena dia tertua di situ, merasa kemudian punya keputusan yang bisa berlaku buat yang lainnya. Jadi nggak dijual. Nah berarti dia menahan haknya ahli waris. Ibarat kita pegang duit orang, ketika orangnya minta kita nggak ngasih. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita dapat harta warisan dari orang tua, kemudian ditahan nggak dibagi. Padahal ahli waris yang lainnya sudah minta, sudah sepakat ingin bagi. Ada ahli waris satu yang kemudian nggak mau bagi. Berarti dia menahan haknya orang lain. Nah, ini harus diperhatikan, Pak. Apalagi yang menahan itu misalnya pasangannya sendiri. Ya. Ada misalnya orang menikah 2 kali. Dengan istri pertama punya anak, cerai, nikah lagi dengan istri kedua, punya anak lagi. Ketika nikah dengan istri kedua, ya, meninggal, kemudian ada salah satu rumah yang kemudian diklaim oleh istri keduanya. Ini gak usah dibagi ya. Padahal ada anak-anak dari istri pertama. Mereka minta untuk menuntut hak waris dari almarhum. Padahal mereka anak juga kan gitu ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kan itu ibunya sudah dicerai, berarti bukan ahli waris lagi. Padahal sebetulnya anak gak ada istilah mantan. Ya. Kalau istri mungkin ada istilah mantan. Kalau istri dicerai sudah bukan ahli waris lagi. Tapi kalau anak, meskipun ibunya sudah dicerai, gitu ya, itu mereka tetap ahli waris. Mereka tetap berhak dapat warisan dari almarhum. Kadang-kadang karena dia istri kedua ini merasa misalnya itu haknya dia dan anak-anaknya, ya bukan anak-anak dari istri pertama yang sudah dicerai, akhirnya nggak dikasih haknya. Padahal itu adalah anak almarhum juga, ahli waris juga sama. Ya. Tapi kemudian tidak dibagi. Ya, dikuasai oleh kakak tertua atau dikuasai oleh pasangan, ya. Ketika orang tua suaminya meninggal, semua dikuasai oleh istrinya, nggak dibagi. Berarti dia memakan harta anak yatim, dan yang makan bukan siapa-siapa, orang tuanya sendiri, ibunya sendiri yang makan. Ya, menahan hak ahli waris. Karena konsepnya adalah ketika orang meninggal, hartanya itu otomatis menjadi haknya ahli waris, bukan hak satu orang, tapi hak bersama ahli waris.
Kemudian yang terakhir, membagi waris sebelum ditunaikan kewajibannya, yaitu hutang dan wasiat. Jadi kalau orang main bagi waris begitu aja, padahal ada hutang yang belum terbayarkan, berarti dia memakan hak orang lain. Hak siapa? Hak orang yang dihutangi almarhum ketika masih hidup. Nah, dia main bagi waris begitu aja, Pak. Harusnya makanya ketika ada orang meninggal itu biasanya diumumkan ya, siapa yang merasa dihutangi oleh almarhum silakan datang ke rumah. Tiba-tiba datang banyak orang, Pak, gitu ya. Kita nggak tahu nih dari mana catatannya. Maka hutang itu harus dicatat dengan rapi, gitu ya. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Itu bunyinya adalah mencatat hutang, perintah untuk mencatat hutang. Jadi hutang itu harus dicatat dengan rapi. Ketika orang meninggal, maka ahli waris tahu berapa atau siapa yang pernah berhutang dihutangi oleh almarhum, berapa hutangnya, itu ada catatannya. Nah, jadi ditunaikan itu terlebih dahulu, baru kemudian dibagi waris. Sisanya kalau ada dibagi waris. Kalau nggak ada sisanya, ya berarti tidak jadi bagi waris. Jadi kalau ada orang bagi waris sebelum ditunaikan hutang, berarti dia memakan hak orang lain. Yaitu, saya kira itu Pak untuk materi kita, itu terkait dengan harta haram dalam masalah warisan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita menghindari ya harta ini jangan sampai kemudian kita makan, yaitu yang terkait dengan hak orang lain. Karena kalau kita punya keterikatan dengan orang lain, Pak, kalau dengan Allah mungkin Allah mengampuni. Dengan kita istighfar, dengan kita banyak sholat, dengan kita banyak amal soleh, Allah ampuni. Tapi kalau hak dengan orang lain di dunia, itu nggak bisa kita hapus dengan ibadah, kita hapus dengan istighfar, kita hapus dengan taubat, nggak bisa, Pak. Kita harus bayar itu di akhirat nanti dengan amal kita. Baik, mungkin sebelum kita tutup, ada 1-2 pertanyaan, silakan Pak. Jadi syarat dapat warisan itu, anak itu harus atas dasar nikah yang syar'i, nikah yang legal secara syariat. Jadi kalau nikahnya tidak legal, ya dia lahir dengan bukan dengan hubungan pernikahan yang sah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai anak yang syar'i. Meskipun dia misalnya punya bapaknya, ada bapaknya misalnya ya, bapak yang biologisnya, dia tidak bisa mendapatkan harta waris dari bapak biologisnya, karena dia lahir dengan bukan dengan hubungan pernikahan yang sah. Jadi meskipun dia bapak biologisnya, tapi tetap nggak dapat. Dari ibunya mungkin dapat. Nah, dari ibunya mungkin dapat. Tapi kalau dari bapaknya, dari bapak biologisnya, ya, bukan bapak tirinya, ya, bapak kandungnya yang menghamili misalnya ibunya ini, dia nggak berhak. Kenapa? Karena bukan atas dasar hubungan pernikahan yang syar'i. Tapi kalau dari ibunya dapat. Dari bapak tirinya nggak dapat. Ya, karena bukan bapaknya kan. Dari bapak biologisnya nggak dapat. Karena dia cuma bapak biologis, bukan bapak syar'i. Ya. Nah, syarat warisan itu dia harus punya hubungan yang syar'i, gitu ya. Pernikahannya pernikahan yang sah. Kalau anak berarti orang tuanya itu menikah dengan pernikahan yang sah, gitu Pak. Dari garis ibu aja, dari garis ibu aja, dari garis ayahnya nggak dapat, karena tidak bisa dinisbatkan, ya dinasabkan kepada bapaknya. Gitu, Pak. Makanya perzinahan itu konsekuensinya kemana-mana Pak ya. Kita jangan cuma mikir enaknya aja gitu ya, atau misalnya dosanya aja, dosa buat mereka, dosanya bukan cuma buat mereka, tapi dampaknya buat anak mereka juga. Jadi anaknya nggak bisa dapat warisan ya gara-gara perzinahan itu. Baik, ya. Jadi gini konsepnya apa ya? Ketika misalnya warisannya rumah, ya rumah, berarti sudah terbagi itu Pak otomatis sahamnya ya, sesuai dengan bagian waris masing-masing ya. Misalnya ahli waris cuma anak doang misalnya, nggak ada pasangan, cuma anak laki-laki misalnya semuanya, taruhlah misalnya ada 5. Berarti masing-masing anak punya saham 1/5 di rumah itu, 1/5 di rumah itu. Jadi meskipun nggak dijual, itu sudah sah 1/5 nilai rumah itu jadi miliknya anak laki-laki ini, masing-masing dapat 1/5. Nah, berarti sudah itu selesai pembagian waris dengan membagi saham kepemilikan, gitu ya. Artinya rumah ini tadinya milik almarhum 1 orang, jadi milik berlima. Dengan porsi masing-masing 1/5, 1/5, 1/5, misalnya gitu ya. Mudahnya begitu. Nah, ketika mau dijual, nah ini maka harus memang ketemu ya, ada RUPS, rapat umum pemegang saham gitu ya. Jadi harus ketemu antara pemegang saham ini gitu ya. Gimana caranya? Bisa aja misalnya gini, bisa aja misalnya yang 4 nggak mau jual, tapi yang 1 butuh uang. Tapi rumahnya nggak pengen dijual ke orang lain. Gimana caranya?
Udah, dia punya 1/5 di situ, juallah saham dia ke saudaranya yang mau beli, siapa? Ya, siapa yang punya uang, ini saya punya 1/5, ya silakan beli tolong, karena saya butuh uang misalnya. Oke, misalnya ada saudara, udah saya beli 1/5 punya kamu. Jadi dia punya 2/5 di situ. Karena 1/5 sudah dibeli dari saudaranya. Bisa. Harganya berapa? Terserah apa namanya kesepakatan kan gitu ya. Jadi memang harus ada tadi kesepakatan dari pemegang saham. Jadi kalau misalnya yang satu tadi pokoknya saya pengen harga pasar. Yang 4 saya pokoknya kita pengen jual karena kita butuh uang gitu ya. Pokoknya kita pengen jual cepat. Ya memang agak repot memang kalau ketemu begini Pak gitu ya. Harus ada kata temunya, harus ada titik temu di mana ini bisa diselesaikan gitu ya. Misalnya ya sudah nggak apa-apa, tapi misalnya yang dijual cuma yang bagian kalian aja ya, bagian saya nanti aja deh misalnya. Tapi nggak bisa juga gitu Pak ya. Namanya rumah harus semuanya dijual ya. Jadi memang harus terjadi titik temu ya, harus saling merelakan di sini. Namanya sulh. Jadi as-sulhu itu dalam istilah Al-Qur'an wasulhu khair. Jadi kadang-kadang orang tidak harus mendapatkan hak sepenuhnya. Demi menjaga hubungan, itu seseorang disyariatkan untuk merelakan sebagian haknya. Kayak di masa Nabi pernah terjadi begini. Di masa Nabi pernah ada orang yang nagih hutang sambil marah-marah di Masjid Nabawi ya, karena orangnya nggak mau bayar hutang. Kata Nabi begini aja, udah kamu relakan setengahnya aja, biar dia bayar setengahnya. Nah, akhirnya ya udah, kata Nabi saya ikhlasin setengahnya deh, dia biar dia bayar setengahnya, udah selesai. Daripada berlarut-larut berantem nggak selesai gitu ya, kata Nabi udah kamu ngalah aja deh, toh nanti Allah akan ganti hak kamu nanti di akhirat, gitu kata Nabi gitu ya. Akhirnya dengan seperti itu dia merelakan sebagian haknya, akhirnya dia cuma bayar setengahnya. Ya udah senang yang ngutang kan, bayar setengah gitu ya, selesai. Jadi untuk menjaga hubungan baik ya, itu memang kadang-kadang kita harus merelakan hak kita. Dan insya Allah akan ganti dengan lebih baik. Gitu ya. Demi menjaga hubungan. Jadi hubungan silaturahim itu lebih utama ketimbang kita mengambil hak penuh atas hak kita gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu Pak. Harus ada kebijaksanaan lah gitu ya, harus ada kebijaksanaan. Jadi harus diurut dulu Pak, sesuai siapa meninggal duluan. Yang meninggal duluan siapa? Bapaknya atau ibunya? Oh Duda ya, meninggal. Cerai berarti dari yang pertama. Oh meninggal, oh ya. Iya, iya. Iya, iya. Begini Pak, jadi ketika ada almarhum meninggal kan harus dibagi. Jadi diurut dulu. Ketika tadi misalnya suami yang tadi duda ya, dia punya anak, meninggal, bagi dulu warisan dia kepada anak kandungnya dia. Siapa istri yang sah ketika dia meninggal, itu juga dapat. Kemudian siapa anak yang sudah lahir ketika dia meninggal, ya, itu juga dapat. Nah, kemudian setelah itu istrinya meninggal. Istrinya nikah lagi ya, nikah lagi dengan suami yang lain, punya anak lagi dari suami itu. Nah, maka nanti dibagi lagi nih hartanya istri ini. Kan dia dapat jatah warisan dari suami pertamanya kan, yang meninggal duluan. Kemudian dia punya harta yang lain, digabung tuh Pak ya, digabung. Nanti ketika meninggal berarti dibagi kepada pertama siapa? Suami yang sah ketika dia meninggal siapa? Kan suami yang masih hidup berarti kan suami yang sah. Kemudian anak-anaknya, anak-anak dari suami pertama kalau ada, dan anak-anak dari suami kedua kalau ada. Jadi tadi anak tidak ada istilah mantan. Walaupun sudah ditinggal meninggal oleh pasangan yang pertama, punya anak, dia ahli waris juga. Kira-kira kebayang Pak? Jadi pokoknya ahli waris itu adalah yang punya hubungan darah langsung kepada almarhum atau pasangan ya, suami atau istri. Nah, kalau anak meskipun dicerai tetap anak. Atau tinggal meninggal tetap anak. Kira-kira kebayang Pak? Jadi suami yang kedua berarti yang dapat karena dia suami yang sah ketika dia meninggal. Nah, anak siapa saja anak yang masih hidup pada saat ibu ini meninggal. Baik dari suami pertama maupun dari suami kedua. Semua anak tidak ada istilah mantan anak ya, dari suami yang manapun tetap anak. Kira-kira bayang Pak? Ya. Mungkin nanti bisa private Pak ya, biar jelas gitu ya. Bagannya gitu biar jelas. Ya. Jadi konsepnya adalah
warisan yang wajib dibagi itu adalah milik sahnya almarhum ketika masih hidup. Nah, milik sahnya almarhum ketika masih hidup. Pertanyaannya, rumah ini milik pengakuan sepihak. Tapi ini peninggalan orang tua almarhum berarti ya. Tapi berdasarkan pengakuan Bapak berarti sudah dihibahkan. Sertifikatnya sudah atas nama Bapak. Ya, sebetulnya ketika sudah dijaminkan ke bank ya, itu sudah kemudian gagal bayar, sebetulnya sudah bukan lagi milik dia sebetulnya. Siapapun pemilik properti itu, ketika dijaminkan ke bank kemudian gagal bayar, ya berarti kan sudah jadi milik bank kan, karena sudah jadi sudah diagunkan, dijaminkan kan. Ketika ada orang yang nebus, sebetulnya menjadi milik dia sebetulnya, gitu ya, secara kepemilikan kan gitu ya. Kan dia yang nebus, berarti dia beli ke bank sebetulnya. Dilelang sama bank kan, misalnya dia jual, dia beli gitu ya. Nah, sebetulnya sudah jadi milik bank, sudah jadi milik pembeli itu sebetulnya. Iya, itu sih memang harus di-track ya, maksudnya itu kan masalah yang lain ya, maksudnya ini masalah waris. Warisnya kita nggak tahu punya siapa, yang jelas ini sudah jadi milik bank, gitu aja sebenarnya patokannya. Yang jelas rumah ini sudah jadi milik bank, terlepas siapa pemilik awalnya, tapi kan ada orang yang kemudian menjaminkan ini kepada bank, kemudian gagal bayar, jadi milik bank, ya sudah, dibeli sama orang, misalnya sama Bapak, secara kepemilikan sudah milik Bapak, sudah sah. Sah. Enggak, gini Pak, ketika dijaminkan ke bank itu, Bapak masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup kan? Iya, masih hidup. Iya, masih hidup, kemudian dijaminkan ke bank kan? Kemudian gagal bayar ketika masih hidup. Kemudian jadi milik, disita oleh bank kan, gitu ya. Jadi milik bank. Ya otomatis itu bukan lagi milik almarhum sebetulnya. Bukan milik almarhum, jadi sudah jadi milik bank. Nah, kan hukum waris itu, harta warisan yang dibagi adalah harta yang dimiliki almarhum selagi masih hidup, masih dalam kepemilikannya. Itulah harta warisan. Kalau bukan lagi milik dia, berarti bukan harta warisan. Milik siapa? Milik yang lain misalnya. Misalnya saya punya rumah, ya. Kemudian ketika masih hidup saya jual ke orang lain. Saya meninggal. Rumah itu punya siapa? Ya punya orang itu. Nggak dibagi waris. Ya itu kan ya abu-abu memang. Ya kalau sudah terjadi kan sudah diagunkan ke bank Pak gitu ya, gimana lagi kan? Itu sudah nggak jelas ya. Kecuali kalau ada yang gugat Pak, kecuali kalau ada yang gugat. Misalnya ada saudara yang gugat. Oh ini kami juga dapat kok harusnya gitu ya. Nah itu baru jadi masalah. Tapi kalau nggak ada yang gugat, ya sudah gitu ya. Nggak ada masalah ya. Kan jadi masalah kalau ada yang menggugat sebetulnya. Nggak ada yang menggugat gitu. Oke, baik. Ini sebentar, ini ada pertanyaan dari Zoom ya. Bagaimana dengan seorang ibu dengan anak angkatnya, apakah bisa mewasiatkan atau memberikan hadiah atas seluruh hartanya sebelum wafat atau sebelum wafat? Memberikan seluruh harta buat anak angkat sebelum wafat, boleh atau enggak Pak? Saya punya anak angkat, dikasih semuanya. Anak kandung nggak dikasih. Ini sebetulnya secara fikih boleh-boleh aja. Tetapi tidak seharusnya begitu. Karena dia mengatakan innaka intadara warasataka agniya khairul min antadarahum alatan yatakafuna. Jadi meninggalkan warisan buat ahli waris itu dianjurkan. Ya, jangan sampai kemudian harta itu dibagi buat orang lain, ahli waris sendiri nggak kebagian apa-apa. Misalnya dia punya anak angkat, punya anak kandung. Anak angkat dikasih semuanya karena dia yang merawat misalnya. Anak kandung karena bandel-bandel misalnya nggak dikasih semua. Secara fikih sah saja. Karena hibah itu kan dasar almarhum yang mau ngasih kepada siapapun. Cuma memang ini tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Nabi mengatakan, kamu lebih baik meninggalkan harta buat ahli waris kamu ketimbang kamu berikan kepada orang lain, sedangkan ahli waris kamu dalam keadaan miskin dan meminta-minta, kata Nabi gitu ya. Jadi secara fikih boleh dia memberikan semua hartanya kepada anak angkat. Tetapi ini tidak sesuai dengan anjuran Nabi, di mana Nabi menganjurkan agar mengutamakan ahli waris ketimbang orang yang lain. Oke, kemudian apakah hibah harus dibarengi dengan pernyataan tertulis atau akad? Seharusnya harus dibarengi dengan pernyataan tertulis. Walaupun sah-sah aja. Ya misalnya begini, saya boleh nggak beli motor bodong Pak? Nggak ada surat-suratnya. Ya mungkin boleh-boleh aja secara jual beli. Tetapi kira-kira orang mau nggak itu beli motor bodong?
Ya nggak mau, kenapa? Nggak ada surat-suratnya gitu ya. Nah, hibah juga sama, hibah mungkin secara syariat sah tanpa catatan. Tapi kalau hibahnya berupa rumah, kendaraan, seterusnya, maka ini demi kemaslahatan ke depannya, maka wajib ada catatan tertulis. Ya, apalagi walaupun antara suami istri, antara ayah dengan anak. Karena banyak kejadian kasus anak-anak berantem gara-gara hibah yang tidak benar seperti ini, Pak. Ini banyak kasusnya, Pak. Jadi orang tua harus rapih, Pak. Kalau mau menghibahkan harta kepada anaknya, catatannya ada, tanda tangan semua ahli waris, saksinya ada. Mungkin sekarang kita dianggap perhitungan atau berlebihan, enggak, Pak. Ini demi antisipasi ke depan sebetulnya. Karena banyak kasus saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, keluarga yang tadinya harmonis, sepeninggal almarhum pecah gara-gara hibah yang kemudian tanpa ada saksi, tanpa ada bukti ini, Pak. Jadi harus memang benar-benar rapi. Kita mungkin sekarang merasa aman-aman aja, tapi nggak tahu puluhan tahun kemudian, ya kita nggak tahu. Makanya harus dengan catatan yang rapi, tanda tangan semua ahli waris, bahkan kalau bisa tanda tangan surat pernyataan tidak akan menggugat, itu penting, Pak. Ya kalau di notaris itu ada surat pernyataan tidak akan menggugat, itu bikin, Pak, tanda tangan semua ahli waris, Pak. Surat pernyataan tidak akan menggugat, karena boleh jadi ya digugat lagi kalau nggak ada itu. Kayak tadi kasus yang tadi saya ceritakan gitu ya. Jika ada kasus suami istri keduanya bekerja, penghasilan suami digunakan untuk membayar cicilan rumah, mobil dan lain-lain. Sedangkan penghasilan istri untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah dan mobil di atas namakan suami. Jika istri wafat, bagaimana status rumah? Apakah hak milik suami atau ada hak istri? Oke. Sama-sama punya penghasilan, ya, tapi penghasilan suami dipakai buat beli rumah, beli mobil, penghasilan istri buat sehari-hari. Maka harusnya di sini ada musyarakah, ya. Musyarakah itu artinya ada kerjasama. Kan seharusnya semua ditanggung oleh suami. Nafkah buat keluarga kan harusnya suami yang nanggung. Tapi ini misalnya uangnya suami dipakai buat beli properti, buat beli rumah dan seterusnya. Maka kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh istri. Sebetulnya istri punya hak di situ. Istri punya hak di rumah itu. Kenapa? Karena dia ikut membayarkan kewajiban suaminya, yaitu nafkah. Ya, membayarkan kewajiban suaminya itu nafkah. Ya, maka istri juga punya hak di rumah itu. Makanya di kita sebetulnya ada istilah harta gonogini. Sebenarnya dalam masalah seperti itu. Ya, suami punya penghasilan, istri punya penghasilan. Suami beli rumah, istri kebutuhan sehari-hari. Nah, itu memang di situ bisa terjadi harta gonogini sebetulnya. Ya. Karena istri dia ikut membayarkan kewajiban suami, yaitu memberi nafkah buat keluarga. Seharusnya kan uang istri aman, disimpan buat dia. Tapi karena uang suami habis buat beli mobil, beli rumah, jadi terpaksa istri juga ikut membantu kebutuhan rumah tangga. Yang seharusnya itu kewajiban suami. Kecuali kalau istrinya rela, saya ridho, pokoknya ini uang buat bantu kamu, saya ridho, saya ikhlas. Saya nggak berharap apa-apa, gitu ya. Berarti ya tetap itu milik suami, rumah, kendaraan milik suami, karena istri sudah ridho, gitu ya. Kecuali kalau dari awal, maka tergantung dari akad perjanjian di awal, Pak. Ini penting antara suami istri di awal pernikahan itu ada kesepakatan. Ya ini saya bantu nih buat kebutuhan sehari-hari, asalkan dengan ganti ya dengan kompensasi saya punya hak di rumah yang kamu beli. Berapa bagiannya? Tanda tangan, gitu Pak ya. Ada kesepakatan khusus. Nah ini penting akad di awal itu Pak ya, pemisahan harta ya, akad yang jelas, karena kalau tidak akan menjadi konflik di kemudian hari. Ya. Mungkin kita anggap suami istri akan hidup selamanya, enggak. Suami istri akan berpisah, baik dengan kematian maupun dengan perceraian. Maka pemisahan harta harus jelas, harus dibicarakan. Mungkin kelihatannya canggung atau kelihatannya tabu ya, tapi ini perlu dibicarakan masalah pemisahan harta ini Pak. Antara suami dan istri, ya mana milik suami, mana milik istri, harus jelas dari sekarang sebelum ada yang meninggal. Karena kalau sudah meninggal, ketidakjelasan itu kemudian berlarut-larut akan jadi konflik di antara ahli waris dan mungkin saja almarhum punya andil dosa di situ kalau ada ahli waris yang ribut gara-gara ketidakjelasan harta ini. Maka harus jelas, ya, harus dibicarakan. Walaupun memang ini di kebiasaan kita mungkin tabu untuk dibicarakan ya, tapi ini perlu sebetulnya Pak untuk kejelasan. Baik. Masih ada? Ya pembagiannya sesuai dengan kesepakatan, makanya disepakati di awal ya antara suami dengan istrinya harus ada kesepakatan dulu. Itu harus ada kesepakatan dulu. Baik, saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.